Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam wa unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar Perumahan Baverly, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, dimuliakan, dibahagiakan dan diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya dan menghidupkan sebagian sunnah rasulnya. Baru saja kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat riling salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah mi yaumina hadza khususan yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara perkara yang diwajibkan bagi umat Islam dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 adalah ita'uz zakah, menunaikan zakah. Ma hiya zakah? Apa zakat? Zakat secara bahasa artinya suci dan bersih, karena syariat kita memberikan janji kepada mereka yang disiplin dalam berzakat, Allah akan sucikan dan bersihkan harta yang dimilikinya, juga dirinya disucikan dari kotoran serta noda dosa. Zakat secara bahasa juga mengandung arti ay annama, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang bertambah, karena syariat kita juga menjanjikan lewat Allah di dalam Al-Qur'annya
lewat Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, siapa yang disiplin dalam berzakat, Allah akan tambahkan hartanya, minimal tambah keberkahan dalam hartanya. Sedangkan zakat secara terminologi syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, az-zakah hiya ismun limalin mahsusin wa yu'khadhu ala wajhin mahsusin wa yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Yang artinya zakat itu harta tertentu, nama harta tertentu yang diambil dengan cara tertentu dan didistribusikan pada golongan tertentu. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zakat mal, yakni zakatnya harta, dan ada yang namanya zakat fitrah, yakni zakatnya diri atau zakatnya badan. Dalam mazhab Syafi'i, ketika berbicara tentang zakat mal, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, itu pun juga setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang pertama, binatang ternak. Ini juga tidak semua jenis binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya onta, sapi disamakan dengan sapi, kerbau, dan kambing dengan segala jenisnya. Yang kedua, emas dan perak. Disamakan dengan emas dan perak, uang yang disimpan, uang yang kita miliki dan kita kumpulkan, ini wajib dikeluarkan zakatnya, sekali lagi setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, biji-bijian. Yang keempat, buah-buahan. Ini pun juga tidak semua jenis buah-buahan, hanya buah-buahan yang ada di dalam nas hadis, yakni buah anggur dan buah kurma. Dan yang kelima, urudut tijarah, harta dagangan, di mana para ulama ahli fikih mendefinisikan harta dagangan adalah harta yang diputar dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari 5 jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah memenuhi syarat. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama adalah telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya binatang ternak, kalau kambing 40 ekor minimal, onta 5 ekor, dan sapi atau kerbau 30 ekor. Emas dan perak, kalau emas, jika emasnya 24 karat, kurang lebih nisabnya 77,8 atau 78 gram. Tapi kalau emas karatnya hanya 22 karat,
Ini para ulama menjelaskan kurang lebih 85 gram. Ketika ada orang yang memiliki emas seberat 85 gram dengan karat 22 karat atau uang senilai emas tersebut, maka hartanya sudah mencapai nisab. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syarat berikutnya kecuali nisab selain zakat biji-bijian dan buah-buahan, maka harus haul. Apa itu haul? Haul itu genap 1 tahun. Harta yang dimiliki yang lebih dari nisab harus genap 1 tahun. Ketika tidak genap 1 tahun, mungkin di pertengahan tahun hartanya kurang dari nisab, tapi di akhir tahun lebih dari nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau biji-bijian dan buah-buahan tidak perlu menunggu haul. Saat dipanen dan ditimbang telah mencapai nisab, maka saat itu juga wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan hak biji-bijian dan buah-buahan di hari di mana biji-bijian dan buah-buahan tersebut dipanen. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat diri, zakat badan. Orang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Ini ketika orang tersebut berjumpa dengan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Kalau hanya berjumpa salah satunya, contoh ada orang meninggal akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan, maghrib jam 6, meninggalnya jam 6 kurang 5 menit, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena hanya berjumpa dengan sebagian Ramadan, tidak berjumpa dengan sebagian Syawal. Atau bayi lahirnya setelah maghrib tanggal 1 Syawal, juga tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebab apa? Hanya berjumpa dengan sebagian Syawal, tidak berjumpa dengan sebagian Ramadan. Tapi kalau ada orang meninggal setelah maghrib atau bayi lahirnya sebelum maghrib, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat berikutnya, orang wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika di hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, mulai maghrib sampai terbenamnya maghrib berikutnya, dia memiliki lebihan harta, lebihan makanan pokok dari kebutuhan pokoknya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali janji-janji yang disampaikan oleh Allah maupun Rasulnya bagi mereka yang mau disiplin berzakat. Di antaranya Rasul sampaikan, hasinu amwalakum bizzakah wadau marzakum bisadaqah wastaqbilu abwajal balaya bidduai wattadarru. Jaga harta kalian dengan zakat, obati penyakit kalian dengan sedekah, dan hadapi segala macam bala, segala macam bencana dengan doa dan tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah.
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini telah banyak dibuktikan bagi mereka yang disiplin dalam berzakat. Allah selalu menjaga harta-harta orang yang disiplin dalam berzakat. Allah juga menjadikan sebab sedekah mereka, orang-orang yang mau bersedekah, sebab sifat kedermawanannya, penyakitnya diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam syariat kita ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada janji yang diberikannya. Dan sebaliknya ketika ada hamba yang beriman tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada ancaman yang luar biasa bagi mereka. Demikian pula dalam hal zakat. Ada satu ayat yang lewat ayat ini Allah mengancam mereka yang karena mungkin begitu cinta dan sayangnya pada harta yang mereka kumpulkan, Allah ancam mereka dengan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan. Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta mereka, orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka, tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, tidak mau dikeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakat dari emas, perak dan harta yang dimilikinya, padahal telah memenuhi syarat wajib zakat. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad, sungguh mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih dan menyakitkan. Apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di akhirat harta yang mereka simpan sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat dari harta tersebut, hartanya ini akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu dibentuk lempengan-lempengan logam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dengan harta yang telah dipanaskan di neraka jahanam dan diwujudkan menjadi lempengan-lempengan logam yang tentunya amat sangat panas, para malaikat atas perintah Allah akan menyetrika wajah mereka dengan hartanya tersebut, akan menyetrika lambung mereka, akan menyetrika punggung mereka, dan malaikat-malaikat ini mengatakan padanya, hadza ma kanastum li anfusikum. Fulan, ini harta yang dulu kalian simpan, ini harta yang dulu kalian cintai, kalian sayangi, sehingga karena begitu cinta dan sayang kalian pada harta yang kalian simpan ini, kalian tidak mau berzakat. Fadzuku bima kuntum taknizun, fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakan harta yang kalian simpan. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari yang telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, mumpung kita berada di momen Ramadan, di mana kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak dibanding dengan kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Hitung harta kita, kalau memang telah memenuhi syarat wajibnya, telah nisab, telah haul, jangan sampai tidak dikeluarkan zakatnya. Sungguh zakat adalah kotoran, sungguh
pada harta kita ada hak-hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal marhum. Pada harta orang-orang kaya ada hak para peminta-minta, ada hak orang-orang yang perlu dikasihani. Itu kotoran, jangan dikonsumsi. Sungguh ketika kotoran dikonsumsi tidak akan membawa kebaikan bagi yang mengonsumsinya, sebaliknya akan membawa madharat, bahaya yang luar biasa bagi yang mengkonsumsinya. Terkadang kita harus bisa mengambil pelajaran dan juga renungan. Bagaimana ada orang kaya yang semestinya dia wajib zakat, karena begitu sayang dan cintanya pada harta yang dimilikinya, mereka enggan berzakat. Sayang mengeluarkan zakat 25 juta dari hartanya, tapi sekali lagi karena itu kotoran yang harus dikeluarkan, tidak boleh dikonsumsi karena bahaya, akhirnya tidak 25 juta yang dikurangi oleh Allah dari hartanya, lebih dari itu untuk mengobati penyakitnya, untuk menyelesaikan masalahnya, terkadang ditipu oleh rekan-rekan bisnisnya. Hidup adalah pilihan. Apakah kita ingin harta yang kita miliki terkurangi dengan menjalankan kewajiban dan perintahnya Allah yang menjadikan sebab Allah ridho kepada kita, atau sebaliknya kita ingin harta kita dikurangi oleh Allah dengan cara Allah untuk mengobati penyakit kita, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, terkadang ditipu oleh kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di jalannya, sehingga sekali lagi, andaikan kita telah memenuhi syarat wajib zakat, kita mau disiplin dalam mengeluarkan zakat, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi mereka yang disiplin dalam berzakat bisa kita rasakan, baik saat kita hidup di dunia ini maupun kelak saat kita berada di alam akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.